Ujian yang kedua, setelah Yusuf menang atas ujian pengkhianatan, datang lagi ujian berikutnya. Namanya ujian integritas. Tadi Ibu Munti sudah bilang, integritas itu sudah dapat dipercaya. Hati saudara, mulut saudara, tindakan saudara sejalan. Dua orang punya integritas. Jangan mulutnya manis, bahkan sampai apa istilah sekarang, cipika-cipiki. Ya. Tetapi kelakuannya berbeda. Kita tidak mau demikian. Yusuf adalah orang yang punya integritas. Termasuk di dalamnya dia orang yang kudus. Kalau orang punya integritas, dia hidupnya kudus, saudara. Tahu saudara, Yusuf ini tentunya merupakan orang yang memiliki banyak kualitas yang baik, sehingga Potifar percaya kepadanya. Seperti Ibu Munti tadi berkata, kalau mengerjakan pekerjaan pelayanan ada jam-jamnya, harus rajin, harus tekun, harus jujur, harus mau berkorban. Inilah yang dilakukan Yusuf. Lalu Potifar menyerahkan isi rumahnya kepadanya. 1 Korintus 4 ayat 2 juga berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah mereka ternyata dapat dipercaya. Mari pegang hati saudara, katakan, saya dapat dipercaya. Amin. Artinya begini, kalau ada kesempatan buat dosa, saudara tolak. Takut akan Tuhan, Bu Amsal berkata, membenci kejahatan, membenci dosa. Itu orang yang punya integritas. Kalau memang karena tidak ada kesempatan, maka tidak buat dosa, integritas saudara belum teruji. Tapi kalau ada kesempatan buat dosa, saudara tolak dosa, saudara lulus ujian integritas. Inilah dilakukan oleh Yusuf. Dalam Kejadian 39 ayat 6 sampai 10, saya tidak usah baca, saudara tahu ceritanya. Diterangkan bahwa istri Potifar membujuk Yusuf untuk melakukan kenajisan bersama dengan dia 1 kali. Amin. Tidak. Tiap hari, berulang-ulang, terus-menerus, bukan sekali, namun dari hari ke hari. Kalau dia dengan terus terang, tidak tahu malu, itulah orang-orang yang dipakai setan, saudara. Tidak tahu malu. Saudara anak Tuhan, tolonglah jangan tahu malu dalam mengerjakan kebenaran. Jangan malu-malu dalam mengerjakan kebenaran. Jangan malu-malu mengakui Yesus. Jangan malu-malu hidup kudus. Dia cakap kotor di situ demi menjaga perasaannya, saudara ikut ketawa. Kenapa saudara malu tidak ketawa? Dia cakap kotor tidak perlu ketawa. Saudara memang harus jadi terang. Nah, istri Potifar menggoda Yusuf. Ada kesempatan untuk berbuat dosa. Semua bilang ada. Tapi Yusuf berkata tidak. Coba semua katakan tidak. Banyak orang kita pikir baik, datang kesempatan, ketahuan aslinya yang jahat. Yusuf ini terbalik. Dipikir orang dia anak manja, datang kesempatan buat dosa, apalagi Yusuf elok parasnya. Ya, Alkitab menuliskannya. Datang kesempatan buat dosa, nampak aslinya yang kudus, aslinya yang baik. Begitulah saudara, di mana Tuhan menempatkan saudara. Di universitas saudara, tempat pekerjaan saudara, tengah-tengah famili saudara. Ada godaan, nampak asli saudara yang kudus. Yusuf bisa punya banyak alasan. Tuhan, istri Potifar adalah bosku, aku harus mematuhinya. Kalau tidak nyawaku terancam. Tuhan, bukankah kau yang memberi akal? Akalku berkata demikian, Tuhan. Tuhan, mengertilah kelemahan manusia, aku pun manusia. Potifar itu bukan jelek, sangat cantik Tuhan. Tidak mungkin aku menolaknya. Yesus berkata, Tuhan, aku terpaksa. Hatiku tak mau, tapi terpaksa karena aku budaknya. Dan sebaliknya, sudah mulai sesat dia. Tuhan, kesempatan emas ini datang daripadamu. Karena tidak mungkin bosku, istri bosku sendiri, wanita sehebat dia, tarik kepada aku seorang budak. Ini betul-betul adalah pimpinan Tuhan. Banyak alasan bisa dibuat Yusuf, tapi Yusuf berkata tidak. Saudara pun bisanya buat alasan. Saya terpaksa, sekali ini saja. Semua orang juga nyontek, semua orang juga curang, semua orang juga korupsi, semua orang juga bohong, semua orang juga najis, semua orang juga pasang 3, pasang 2, banyak pacarnya dan segala macam. Saudara bisa buat alasan, tapi standar firman Tuhan tidak berubah, saudaraku. Kekudusan tetap kekudusan. Pilihlah firman Tuhan. Pilihlah menang atas ujian integritas. Walau mungkin setelah itu sama seperti Yusuf, di mata seluruh dunia
khotib yang berkata bahwasanya Yusuf telah menjahatinya, padahal kebenarannya Yusuf kudus. Saudara tidak usah peduli, sepanjang saudara hidup benar, seluruh dunia berkata saudara salah. Ingat Mazmur tadi, Tuhan akan memunculkan kebenaran saudara seperti terang dan hak saudara seperti siang. Jadi malam ini saya mau teguhkan saudara, kalau ada kesempatan korupsi, katakan tidak. Ada kesempatan malas, katakan tidak. Ada kesempatan untuk curang, katakan tidak. Amin saudara. Dan khusus pada anak-anak muda, ada kesempatan untuk melakukan kenajisan, katakan tidak. Amin. Kenapa Yusuf ini mengatakan tidak? Karena dia lebih menyadari kehadiran Tuhan daripada kehadiran perempuan cantik itu. Tidak ada apa-apanya luaran ini. Dia tahu betul manusia sebenarnya adalah yang di dalam, bukan tubuh ini. Amin saudaraku. Itu sebabnya Yusuf menang. Saudara sadari kehadiran Tuhan. Dalam kamar saudara sendirian Tuhan hadir. Tidak segampang itu saudara membuka situs pornografi. Kamu mengerti? Kalau menyadari kehadiran Tuhan, kalau kelihatannya tidak ada manusia yang melihat, tapi Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Dia maha hadir. Dan buku Amsal pasal yang ke-15 mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat, pilihlah golongan yang baik. Amin saudara. Anak-anak muda jangan berzina. Dalam Amsal 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, ayat 33 tadi itu ditabur, apakah tuayannya, sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Sekali lagi dengan kasih pada pemuda-pemudi, jangan inginkan sesuatu belum saatnya. Di dalam hidup ini ikuti urutannya.